Hai, selamat pagi, Shalom anak-anakku kelas 3. Bagaimana kabarnya? Tentunya anak-anak tetap semangat. Nah, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, kelas 3 masih melanjutkan di materi 5, yaitu tindakan manusia memelihara alam. Yuk, mari kita mau belajar. Kalau kemarin Budian sudah menjelaskan bahwa Tuhan Allah sudah memberikan semua jenis tumbuhan yang bisa untuk dikonsumsi manusia. Contohnya tumbuhan sayur, tumbuhan buah, kemudian ada tanaman obat keluarga Contohnya serai, jahe itu bisa dibuat bahan untuk minuman, Nah, kemudian tumbuhan bunga itu untuk refresh manusia, Manusia memandang indahnya bunga yang bermekaran itu bisa fresh, pemikirannya bisa fresh, bisa relax gitu Nah, kemudian Tuhan juga sudah menyediakan binatang ternak yang bisa dikonsumsi oleh manusia, Contohnya ayam itu yang bisa dikonsumsi adalah daging dan telurnya, sedangkan bulunya itu dibuat untuk menjadi kemoceng, Kemudian sapi itu diambil daging dan susunya, Kulit sapi itu bisa dibikin untuk rambak kulit, rambak kulit sapi, Nah, hari ini kemudian akan melanjutkan pelajaran kita. Tuhan menciptakan alam semesta beserta isinya dalam keadaan sungguh amat baik. Manusia harus menjaga dan memelihara dengan baik dan benar, supaya dapat terjaga kelestariannya serta mendatangkan manfaat bagi manusia dan generasi seterusnya. Kita tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat merusak kelestarian alam ciptaan Tuhan. Kita dapat membandingkan suasana di desa dan di kota. Kalau di desa masih banyak pepohonan, jadi banyak tumbuh-tumbuhannya. Mungkin di situ ada gunung, sawah, sungai dengan airnya yang bersih, masih banyak rumput, ada burung-burung berterbangan, suasananya sejuk gitu Nah, udaranya terasa sejuk dan segar sehingga kita merasa dekat dengan alam ciptaan Tuhan. Jadi anak-anak pernah nggak pergi ke desa? Atau mungkin ada rumah saudara yang di desa gitu Atau rumah kakek atau nenek yang di desa Suasananya itu masih sangat asri masih sangat indah begitu masih ada banyak pohon-pohonan gitu ada bunga-bunga bermekaran, mungkin di situ ada banyak burung, ada kupu-kupu mungkin hingga di bunga itu gitu Udaranya masih sejuk, masih enak gitu seger gitu Nah, itu suasana desa. Membuat apa? Kita tuh merasa dekat dengan alam. Nah, kita bisa menyadari bahwa Tuhan itu begitu mengasihi manusia sehingga semua kebutuhan manusia ini sudah dicukupi oleh Tuhan melalui alam, Nah, coba bandingkan dengan kota, Kalau di kota jarang ada pepohonan, tidak ada gunung dan sawah, jalan penuh kendaraan bermotor sehingga menimbulkan asap dan debu. Air sungai kotor karena sampah, udara kotor dan panas. Nah, kita anak-anak kita ini berada di kota. Kalau di kota masih ada pohon, tapi tidak sebanyak ketika kita berada di desa Di kota itu sudah jarang ada pohon mungkin 1-2 itu masih ada Udaranya itu cukup panas karena itu tadi Budian sampaikan bahwa tumbuh-tumbuhannya itu hanya mungkin bisa dihitung dengan jari Kemudian jalanan itu penuh sesak dengan kendaraan bermotor, mobil gitu Sehingga membuat polusi, pencemaran udara karena asap motor, asap dari mobil tadi Kemudian sungai-sungai di kota itu menjadi kotor dan bau karena Nah, ini tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab, yakni buang sampah di sungai. Ini adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab. Seharusnya kalau buang sampah di tempat sampah. Nah, ini
banyak masyarakat yang tidak sadar, sehingga apa? Buang sampah di sungai. Lah nanti kalau pas musim penghujan, maka sungai itu akan meluap. Ya, karena penuh sampah, nggak bisa ngalir airnya, maka terjadilah apa? Banjir. Yang rugi siapa sebenarnya? Ya manusia itu sendiri, ya kan? Karena manusia apa? Tidak ramah lingkungan, tidak peduli terhadap lingkungan sekitar, tidak tanggap, ya kan? Hanya apa? Yaitu tadi, tidak ada kesadaran, sehingga menimbulkan apa? Tindakan yang tidak bertanggung jawab. Oke ya. Nah, bagaimana cara merawat alam? Nah, cara merawat alam ciptaan Tuhan yang pertama tumbuhan. Ya, tumbuhan itu dirawat dengan cara disiram dan diberi pupuk, kemudian dibersihkan. Ya, kalau ada hama gitu ya, dibersihkan. Disiram setiap pagi dan sore, diberi pupuk supaya apa? Tumbuh subur gitu ya. Kalau seandainya anak-anak punya tanaman di rumah gitu ya, silahkan dirawat dengan baik ya, jangan sampai disia-siakan. Nah, kemudian diadakan reboisasi atau penghijauan kembali. Reboisasi yaitu melakukan penanaman kembali untuk menggantikan pohon yang telah ditebang. Jadi ini biasanya kan ada petani yang itu menebang pohon ya. Itu kalau orang tersebut itu bertanggung jawab, maka ketika menebang pohon di hutan itu diadakan yang namanya tebang pilih. Tebang pilih itu adalah melakukan penebangan terhadap pohon yang mungkin itu memang layak untuk ditebang. Kalau seandainya itu belum layak, umpamanya masih belum besar gitu ya, masih kecil gitu ya, itu nggak ditebang. Nah, setelah itu melakukan apa? Reboisasi, ya, penanaman tumbuhan kembali. Supaya apa? Supaya kalau nanti musim penghujan itu tidak terjadi banjir dan tanah longsor. Karena apa? Ada akar tumbuhan yang mengikat air. Ya, kalau seandainya hutan itu digunduli semua, ya maka kalau musim penghujan maka akan terjadi apa? Banjir dan tanah longsor. Karena apa? Tidak ada akar pohon yang mengikat air, bablas saja ya kan? Itu. Nah, kemudian untuk binatang, dengan cara apa? Diberi makan, dibersihkan kandangnya, kemudian tidak boleh berburu binatang dan membunuh binatang secara liar atau sembarangan, itu tidak boleh dilakukan. Tetapi masih ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, masih melakukan perburuan liar gitu ya, sehingga apa? Mengakibatkan binatang tersebut menjadi punah. Contohnya harimau Sumatera itu sudah punah anak-anak ya, karena apa? Diburu, dibunuh ya, diambil kulitnya untuk apa? Dibuat mungkin mantel itu kayak jaket gitu ya, kemudian mungkin dibikin tas atau mungkin sepatu. Nah, sebenarnya itu adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab, ya kan? Kemudian ada lagi buaya. Populasi buaya ini menurun drastis karena itu tadi, diburu orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, itu tidak boleh. Tetapi ada konservasi atau penangkaran ya, ada penangkaran, maksudnya hewan-hewan tersebut ditangkarkan sehingga berkembang, tidak menjadi punah gitu ya. Nah, itu adalah tindakan yang bertanggung jawab gitu ya. Kalau seandainya anak-anak punya binatang peliharaan, contoh anjing atau kucing ya, jangan lupa setiap hari diberi apa? Makan dan minum. Kemudian jangan lupa kandangnya dibersihkan gitu ya. Jadi apa? Terawat gitu ya. Nah, yang ketiga adalah hasil alam dan hasil bumi harus digunakan secara bijaksana, yaitu menggunakan sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Jadi anak-anak ya, kemudian sampaikan harus hemat air ya, karena kalau air ini dibuang percuma, tidak digunakan ya, umpamanya bak mandi, buka keran ya, mau mandi nih, bak mandi udah penuh ya, segera keran airnya dimatikan, jangan dibiarkan aja terbuang dengan sia-sia ya, nggak boleh ya.
Ingatlah bahwa masih ada di luar sana yang apa? Yang kekeringan, yang sangat membutuhkan air bersih. Hanya untuk apa? Untuk diminum, ya kan? Nah, harus hemat air, hemat energi, hemat listrik. Nah, kalau seandainya musim penghujan, nggak usah lah nyalakan kipas angin, udah dingin ya, dimatikan aja. Kalau seandainya anak-anak setel itu TV, nyalakan TV, kemudian anak-anak tinggal keluar gitu ya, atau mungkin anak-anak tinggal ngobrol sama teman, nggak ada gunanya ya, boros listrik ya. Kalau seandainya nyalakan televisi ya harus ditonton, kalau enggak matikan gitu ya. Berusaha untuk apa? Berhemat. Tapi berhemat itu bukan berarti pelit ya, beda lah ya. Oke. Iya. Dengan demikian sumber makanan manusia tetap terus terjaga dan tersedia. Ya. Semua yang diciptakan Tuhan sangat bermanfaat bagi manusia. Maka manusia harus mau menjaga, merawat, memelihara dan mengembangkan alam ciptaan Tuhan dengan baik. Oke. Ya, sampai di sini dulu anak-anak ya pembelajaran kita. Untuk tugasnya ini tugas praktek aja ya. Kalau seandainya anak-anak punya tumbuhan atau mungkin punya binatang peliharaan ya, silakan nanti praktek di dalam merawatnya. Contoh umpamanya tumbuhan ya, silakan anak-anak praktek ketika menyiram tumbuhan ya, pagi dan sore, kemudian diberi pupuk begitu ya. Kalau seandainya memiliki binatang peliharaan ya, praktek ketika anak-anak memberi makan, kemudian memberi minum, kemudian kandangnya dibersihkan. Silakan di video ya, mohon kerjasama dari mama atau papa memvideokan ketika anak-anak sedang praktek melaksanakan tugas memelihara tumbuhan atau binatang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.